Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Muslim Sinaga sebagai perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Dedi Kiswanto, Eskom, Mkom pada kelas PSIK 23D. Kelompok kami beranggotakan Barita Rizky Riki Sisinenggolan, Sopan Triputra Paskalawa, dan saya sendiri Rizal Muslim Sinaga. Sini kami akan mencoba menjelaskan eh, jawaban dari soal latihan pada modul 2 di buku modul praktikum sistem operasi, yaitu pada bagian sistem file. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, di sini kita disuruh mencoba urutan perintah, sebagaimana seperti yang pertama itu adalah menggunakan perintah cd. Ini akan membawa kita ke directory home user yang sedang aktif. Selanjutnya menggunakan perintah pwd. Nah, perintah pwd ini akan menampilkan path directory saat ini, memungkinkan kita untuk mengetahui posisi di dalam sistem file. Selanjutnya menggunakan perintah ls dengan opsi al. Ini menampilkan daftar file dan directory, termasuk yang tersembunyi menggunakan opsi A, dan dalam format panjang menggunakan opsi L, yang memberikan detail setiap file seperti izin, ukuran, pemilik, dan waktu modifikasi. Selanjutnya ada perintah cd titik. Ini akan menunjuk pada direktori saat ini, sehingga perintah ini tidak membuat perubahan lokasi. Selanjutnya ada perintah cd titik titik. Ini membawa kita ke direktori induk, yaitu satu tingkat di atas direktori saat ini. Selanjutnya ada perintah ls dengan opsi al, lalu dipipekan dengan more. Selanjutnya ada perintah ls di opsi. Selanjutnya ada perintah ls dengan opsi al, lalu dipipekan dengan more. Ini akan menampilkan daftar file di etc satu layar penuh. Menggunakan more, ini akan menghindari tampilan yang terlalu panjang. Selanjutnya ada perintah cat passwd. Ini akan menampilkan isi file passwd yang berisi informasi user di sistem. Selanjutnya ada perintah cd strip. Ini akan kembali ke direktori terakhir yang dikunjungi. Dan yang terakhir ada perintah file halo.txt dan file by.txt. Ini berfungsi untuk mengecek tipe file, berguna untuk mengetahui jenis file jika kita tidak yakin apakah itu file berupa teks, gambar, atau binary. Selanjutnya pada soal nomor 2, kita disuruh untuk melanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Nah, di sini kita disuruh mentelusuri direktori bin, usr/bin, sbin, tmp, dan boot. Nah, penelusuran ini akan memperkenalkan beberapa direktori sistem penting di Linux. Yang pertama itu adalah /bin. Ini berisi binary yang diperlukan oleh sistem untuk operasi dasar seperti ls, cat, dan cp. Selanjutnya ada usr/bin. Ini akan menyimpan binary untuk aplikasi dan perintah tambahan yang diinstal di sistem. Lalu ada direktori /sbin. Ini akan menyimpan binary yang biasanya hanya digunakan oleh administrator sistem seperti shutdown dan fdisk. Lalu direktori /tmp ini adalah direktori untuk penyimpanan sementara yang dapat diakses oleh semua user. Dan yang terakhir ada direktori /boot. Ini berisi file yang diperlukan untuk proses booting seperti kernel dan intra mfs. Mengetahui isi direktori ini penting untuk memahami bagian-bagian dari sistem operasi.
Untuk soal nomor 3, telusuri direktori /dev, lalu identifikasi perangkat yang tersedia. Identifikasi TTY dengan UMI dan pemilik TTY yang Anda menggunakan ls opsi L. Nah, direktori /dev ini berisi file perangkat device file yang mempresentasikan perangkat keras dan perangkat virtual di sistem. Perintah UMI ini menampilkan nama user dan terminal TTY yang sedang digunakan. Nah, TTY ini adalah singkatan dari teletype yang merupakan antarmuka terminal untuk user. Nah, perintah ls opsi L lalu $TTY ini menampilkan informasi detail tentang terminal yang sedang digunakan, termasuk izin, perintah, dan grup yang memiliki akses ke TTY tersebut. Lalu untuk soal nomor 4, telusuri direktori /prod proc, tampilkan isi file interrupts, device, CPU info, memo info, dan uptime menggunakan perintah cat. Nah, mengapa /prod ini disebut sudo file system? Nah, direktori /proc ini adalah sudo file system yang tidak menyimpan data secara permanen di disk. File-file di sini memberikan informasi real time tentang sistem dan status perangkat keras. Nah, interrupts ini menunjukkan informasi tentang interupsi perangkat keras yang digunakan oleh CPU. Device ini menampilkan daftar perangkat yang dikenal oleh sistem. CPU info berisi tentang CPU seperti model, kecepatan, dan jumlah core. Lalu memo info ini menyediakan informasi memori termasuk RAM yang digunakan dan yang tersedia. Lalu uptime menunjukkan berapa lama sistem sudah berjalan sejak dinyalakan. Nah, sudo file system /proc ini memberikan akses langsung ke struktur data kernel, memungkinkan aplikasi untuk mengambil informasi perangkat keras dan sistem secara langsung dari kernel. Untuk soal nomor 5, ubahlah direktori home ke user lain secara langsung menggunakan cd tilde username yang kita gunakan. Jawabannya adalah menggunakan perintah cd tilde username. Nah, perintah cd tilde username ini memungkinkan kita berpindah langsung ke direktori home dari user yang dituju tanpa harus mengetikkan path lengkapnya. Selanjutnya untuk soal nomor 6, ubah kembali ke direktori home Anda. Nah, caranya itu adalah menggunakan perintah cd tilde. Nah, penjelas. Nah, perintah cd tilde ini adalah shortcut untuk kembali ke direktori home user yang sedang login saat ini, tanpa harus mengetikkan path lengkap /home/username yang kita gunakan. Nah, untuk soal nomor 7, buat subdirektori work dan play. Jawabannya adalah menggunakan perintah mkdir. Nah, jawabannya adalah menggunakan perintah mkdir work play. Perintah mkdir ini adalah perintah untuk membuat direktori baru. Perintah ini membuat dua direktori kosong, work dan play, di direktori saat ini. Untuk soal nomor 8, hapus subdirektori work. Caranya adalah dengan menggunakan perintah rmdir work. Nah, perintah rmdir ini digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Jika work berisi file, rmdir akan gagal, dan kita itu harus menghapus isinya terlebih dahulu. Soal nomor 9, copy file /etc/passwd ke soal nomor 9, copy file /etc/passwd ke direktori home Anda. Jawabannya bash cp/etc/passwd. Jawabannya bash cp/etc/passwd. Aplikasi. Perintah cp menyalin file. Di sini file /etc/passwd disalin ke direktori home. Perintah cp menyalin file. Di sini file /etc/
perintah cp menyalin file. Di sini file /etc/passwd disalin ke direktori home user. File passwd menyimpan informasi tentang semua user yang terdaftar di sistem. Soal nomor 10, pindahkan file passwd ke subdirektori play. Jawabannya bash mv /passwd play/. Penjelasannya, mv memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam hal ini, file passwd dipindahkan dari direktori home ke subdirektori play. Soal 11, buat simbolik link di play dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat DTY. Jawabannya bash cd play ln min. Jawabannya bash cd play ln min s /dev/dty terminal. Penjelasannya, ln min s membuat simbolik link bernama terminal yang menunjuk ke perangkat DTY. Simbolik link memungkinkan kita untuk mengarahkan satu nama file ke file atau perangkat lain tanpa benar-benar menggandakan isinya. Simbolik link bekerja pada perangkat seperti DTY, sedangkan hard link tidak dapat digunakan pada perangkat khusus. Soal nomor 12, buat file bernama hello.txt. Soal nomor 12, buat file bernama hello.txt yang berisi hello world. Dapatkah Anda menggunakan cp dengan terminal sebagai file asal untuk efek yang sama? Jawabannya bash echo hello world hello.txt cp hello.txt terminal. Echo hello world hello.txt membuat file dengan konten hello world. cp hello.txt terminal menyalin konten file ke terminal, menampilkan teks langsung di terminal aktif. Copy hello.txt ke terminal. Apa yang terjadi? Jawabannya bash cat hello.txt /dev/dty. Perintah ini akan mengarahkan isi file hello.txt ke terminal yang sedang aktif, sehingga teks di dalam file muncul langsung di layar. Soal 14, copy keseluruhan direktori play ke direktori work menggunakan simbolik link. Jawabannya bash ln min s play work. Penjelasannya, ln min s play work membuat simbolik link bernama work yang mengarah ke direktori play, sehingga work bertindak sebagai shortcut untuk mengakses isi play. Soal 15, hapus direktori work dan isinya dengan satu perintah. Jawabannya bash rm min rf work. rm min rf adalah perintah untuk menghapus direktori beserta seluruh isinya secara rekursif. Jadi Anda bisa menghapus Word tanpa menghapus setiap file di dalam satu persatu. rm min rf adalah perintah untuk menghapus direktori beserta seluruh isinya secara rekursif. Jadi Anda bisa menghapus Word tanpa menghapus rm min rf adalah perintah untuk menghapus direktori beserta seluruh isinya secara rekursif. Jadi Anda bisa menghapus Word tanpa menghapus setiap file di dalamnya satu persatu. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami adalah pada soal latihan modul 2 sistem file pada buku modul praktikum sistem operasi. Terima kasih telah menonton.